Yo 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 yo. Ya, hari ini kita akan belajar sejarah lagi ya. Melalui video ini kita akan belajar atau memahami jenis-jenis dari sejarah. Kalau kalian perhatikan sudah menonton video sebelumnya yang mengenai hakikat sejarah ya, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Kali ini kita akan memahami mengenai jenis-jenis dari sejarah. Ya, sebagai pengantar, seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, sejarah sebagai sebuah disiplin ilmu menunjukkan fungsinya dan yang sejajar sebagai disiplin ilmu-ilmu lainnya bagi kehidupan umat manusia. Ya, artinya sejarah ini juga punya kedudukan yang sama dengan ilmu-ilmu yang lainnya, dengan ilmu geografi, dengan ilmu ekonomi, sosiologi, fisika, biologi, bahkan matematika. Nah, kemudian pada abad ke-20, para sejarawan mengenal dan menggunakan konsep-konsep dari ilmu-ilmu sosial, terutama ilmu sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Nah, penggunaan konsep ilmu sosial dalam penulisan sejarah dikenal dengan pendekatan interdisipliner atau multidimensional. Nah, kalau kalian ingat ya, pendekatan multidimensional di Indonesia itu dikenalkan oleh atau dicetuskan oleh Sartono Kartodipjo, bapak sejarah kita di Indonesia. Akibatnya, muncul berbagai ragam historiografi atau penulisan sejarah yang dihasilkan. Bidang kajian sejarah dapat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Nah, seperti artinya semakin beragamlah jenis historiografi. Oleh karenanya, sejarah dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah sejarah politik. Sejarah politik merupakan analisis peristiwa-peristiwa politik, narasi, ide, gerakan, dan para pemimpin yang biasanya disusun berdasarkan negara bangsa. Walaupun berbeda dengan ilmu bidang sejarah, tetapi tetap berhubungan, antara lain dengan bidang sejarah lain seperti sejarah sosial, sejarah ekonomi, dan sejarah militernya. Jadi ada sangkut pautnya. Secara umum, sejarah politik ini berfokus pada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan negara-negara dan proses politik formal. Nah, Hegel mengatakan kalau sejarah politik merupakan gagasan tentang negara dengan kekuatan moral dan spiritual di luar kepentingan materi pelajaran. Ini diikuti bahwa negara merupakan agen utama dalam perubahan sejarah. Nah, salah satu perbedaan dengan misalnya sejarah sosial yang berfokus terutama pada tindakan dan gaya hidup orang biasa atau manusia dalam sejarah yang merupakan karya sejarah dari sudut pandang orang biasa. Jadi sejarah politik ini adalah lawannya atau kebalikan dari sejarah sosial ya. Kalau sejarah politik ini membahas tentang orang-orang besar, kalau sejarah sosial itu membahas tentang rakyat biasa, orang-orang kecil. Nah, sejarah politik biasanya dikaitkan dengan sejarah orang-orang besar. Nah, orang ini biasanya berkuasa dalam sebuah kerajaan atau negara. Misalnya seperti raja, penguasa, presiden, tokoh-tokoh politik. Nah, sejarah politik juga membicarakan soal keterkaitan manusia dengan pemerintahan. Nah, bentuk sejarah politik yang lama adalah sejarah kerajaan, kemudian sistem penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, penulisan sejarah politik versi lama itu mengutamakan diplomasi dan peran tokoh-tokoh besar ya dan pahlawan. Nah, kemudian digantikan versi baru oleh sejarawan masa ini ya. Kalau pemaparan atau penjelasannya gaya lama dalam sejarah politik itu adalah deskriptif naratif, kemudian saat ini digantikan oleh gaya baru yaitu analisis kritis dan ilmiah. Nah, sehingga memunculkan sejarah politik yang semakin luas dan mendalam. Kemudian sejarah ekonomi yang kedua. Sejarah ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara fenomena ekonomi berubah dilihat dari sudut pandang historisnya. Analisis dalam sejarah ekonomi dilakukan menggunakan gabungan metode sejarah, statistik, dan teori ekonomi terapan sampai peristiwa bersejarah. Jadi, metode sejarah, metode statistik, dan teori ekonomi itu digunakan untuk menganalisis suatu peristiwa bersejarah. Misalnya kalau kita hendak menulis sejarah ekonomi. Misalnya kita mau nulis tentang sejarah krisis moneter tahun 98. Nah, topik ini meliputi sejarah bisnis, sejarah keuangan, dan mencakup bidang sejarah sosial, seperti sejarah kependudukan dan sejarah buruh. Ya, karena buruh pasti hubungannya dengan industri, dan industri pasti kaitannya dengan ekonomi. Nah, sejarah ekonomi kuantitatif juga disebut sebagai kliiometrik. Ya, kuantitatif itu berhubungan dengan angka-angka. Ya, contohnya seperti kalau kalian lihat di layar. Ya,
sejarahnya mata uang rupiah. Nah, awalnya seperti apa perkembangannya hingga sampai saat ini kan berubah-ubah terus ya gambar pada mata uang rupiah itu. Yang ketiga adalah sejarah kebudayaan. Nah, kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Nah, sedangkan perwujudannya sebenarnya kebudayaan itu bersifat abstrak ya dari sini pengertiannya. Nah, kemudian perwujudannya atau diwujudkan itu dalam benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda bersifat nyata, misalnya seperti pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Ingat konsep tujuh kebudayaan universal. Nah, semuanya itu ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagai disiplin ilmu, sejarah kebudayaan ini sering menggunakan ilmu antropologi dan arkeologi. Nah, tujuannya itu untuk memperoleh asal-usul khazanah kebudayaan pada masa lampau ya. Contohnya seperti sejarah sastra. Nah, pas masa Hindu-Buddha, sastra pas masa kolonial. Kemudian arsitektur, contohnya seperti Lawang Sewu, ini merupakan arsitektur dari masa kolonial. Kemudian bahasa, ya, asal-usul bahasa Indonesia, ya hingga sampai saat ini seperti apa. Kemudian adat istiadat suatu masyarakat. Nah, itu adalah topik-topik yang dibahas dalam sejarah kebudayaan. Kemudian keempat adalah sejarah intelektual. Nah, induk dari segala macam ilmu pengetahuan merupakan ilmu filsafat. Filsafatku apa sih? Filsafat itu mengajarkan berpikir dengan menggunakan alam pikiran sedalam-dalamnya untuk mendapatkan jawaban dari masalah atau sebuah peristiwa sejarah dengan sebenar-benarnya. Nah, secara intelektual sendiri memfokuskan pada alam pikir manusia pada masa lampau. Artinya ada kaitannya dengan filsafat. Seperti contoh secara intelektualnya, ideologi-ideologi politik, ya, seperti liberalisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, dan komunisme. Ya, dan ideologi-ideologi lainnya atau pemikiran-pemikiran yang lainnya. Objek penelitian sejarah intelektual merupakan sesuatu yang berhasil dicapai oleh akal budi manusia pada masa lampau. Dan kajian sejarah intelektual adalah hasil-hasil dari revolusi ilmu pengetahuan pada zaman akal. Ya, dengan segala macam aspeknya. Begitu pula dengan hasil-hasil filsafat, sejarah, sastra, seni lukis, seni patung, arsitektur, dan musik. Nah, jadi sejarah intelektual adalah kajian sejarah yang mempelajari ide-ide yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, contohnya seperti kalau di gambar itu ada Arnold Toynbee yang mengemukakan tentang pemikirannya tentang sejarah. Kemudian ada Charles Darwin, ya, pemikirannya tentang teori evolusi manusia. Itu termasuk dalam kajian sejarah intelektual. Lalu, kelima berlanjut ke sejarah pendidikan. Nah, sejarah pendidikan merupakan sejarah yang mengupas tentang ilmu pengetahuan dan sistem pendidikan suatu bangsa atau negara. Nah, substansi dan tekanan dalam sejarah pendidikan itu bermacam-macam tergantung pada maksud dan kajian. Mulai tradisi pemikiran dan para pemikir besar dalam pendidikan, tradisi nasional, sistem pendidikan, serta komponen-komponennya, sampai kepada pendidikan dalam hubungannya dengan sejumlah elemen problematis dalam perubahan sosial dan atau kestabilan, termasuk keagamaan, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan gerakan-gerakan sosial. Nah, esensi dari pendidikan itu sendiri sebenarnya adalah pengalihan atau transmisi kebudayaan atau ilmu pengetahuan, teknologi, ide-ide, dan nilai-nilai spiritual, serta estetika dari generasi tua kepada generasi muda dalam setiap masyarakat atau bangsa. Contohnya kalau kalian ingin simpelnya, ya, contohnya simpel. Kalian ingin meneliti tentang sejarah pendidikannya Taman Siswa, ya, sekolahnya dari Ki Hajar Dewantara. Sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara itu kan namanya Taman Siswa, seperti pada layar ini. Lalu berlanjut ke sejarah dunia. Nah, sejarah dunia dilihat dari katanya, tentu saja kita tahu kalau sejarah dunia itu membahas sebuah simpulan sejarah yang membahas peristiwa-peristiwa bersejarah di seluruh bagian dunia. Tapi di sini kita menarik sebuah kesimpulan lain bahwa yang ditulis dalam sejarah dunia adalah sejarah yang penting-penting saja.
Peristiwa-peristiwa yang dianggap penting kemudian dicatat sebagai kejadian yang bersejarah dan secara cepat tersiar ke seluruh dunia. Di samping itu, seringkali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu negara itu erat kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada belahan bumi yang lain. Untuk itulah, mempelajari sejarah dunia itu juga penting. Ya, artinya, untuk memahami sejarah nasional suatu bangsa, sebagai contoh Napoleon Bonaparte yang berhubungan dengan evolusi Prancis. Atau misalnya Perang Dunia. Ya, Perang Dunia adalah contoh simpel tentang sejarah dunia, di mana kan hampir semua negara itu merasakannya ya, termasuk Indonesia pas Perang Dunia II kan Indonesia ada di bawah pendudukan Jepang. Kita tahu kalau Jepang itu ikut serta dalam Perang Dunia yang kedua. Lalu sejarah nasional Indonesia. Nah, sejarah nasional Indonesia itu ternyata baru ditulis tahun 1942. Nah, sebelumnya pengajaran sejarah di Indonesia itu masih menggunakan sejarah Hindia Belanda, sejarah kolonial. Yo, setelah runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda dan pasca pengakuan kedaulatan PBB, pengajaran sejarah di Indonesia itu mengalami masa baru. Ya. Hampir semua buku atau diktat yang diterbitkan pada masa tersebut, ya, setelah kemerdekaan itu menggunakan istilah sejarah Indonesia, sejarah tanah air. Dalam perubahan ini, yang terpenting adalah perubahan pembabakan waktu atau periodisasi. Misalnya, terdapat istilah zaman prasejarah, zaman penjajahan VOC, zaman kemerdekaan, dan lain sebagainya. Nah, dalam penyusunan selanjutnya, sejarah nasional Indonesia, ini mengusahakan sesuai dengan sejarah nasional Indonesia, ya, sejarah Indonesia, bukan seperti penulisan sejarah kolonial. Sebagai contoh, penggambaran perjuangan yang patriotik dari bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Jepang dan Belanda. Nah, seperti contohnya ini ada ya, kalau di layar itu bisa dilihat sejarah nasional Indonesia yang lebih dari 6 jilidnya, yang dimulai dari masa prasejarah sampai masa kemerdekaan, ya, masa reformasi. Nah, itu disusun berdasarkan periodisasinya, ya, sejarah nasional Indonesia. Lalu terakhir adalah sejarah keluarga. Nah, sejarah keluarga bisa digambarkan karena dasar untuk penulisan sejarah keluarga sudah ada, bahkan dikatakan sangat lengkap. Hal tersebut dapat kita lihat dari silsilah keluarga atau family tree. Biasanya yang menyimpan silsilah keluarga ini keturunan-keturunan para mantan elit penguasa seperti raja-raja, bangsawan, dan orang-orang kaya, dan elit agama seperti kiai dari pesantren tertentu. Nah, sejarah keluarga ini tidak hanya terbatas pada keluarga pemegang kekuasaan saja, tapi juga dapat berkembang pada keluarga-keluarga pengusaha, industri, perdagangan, dan sebagainya. Jadi mereka yang punya pengaruh yang luar biasa, seperti contohnya kalau di Amerika itu yang kondang adalah keluarga Rothschild. Ya, kalau tempat kita kan mesti ngomongin tentang keluarga-keluarga dari kerajaan. Nah, sejarah keluarga ini ditulis juga untuk kepentingan sebuah penulisan sejarah bagi pembaca dan mempunyai bukti konkret sehingga bisa dibuktikan kebenarannya. Seperti contoh pada layar, itu adalah silsilah kerajaan Singasari ya. Ini merupakan genealogi itu koyo apa ya, silsilah gitu loh ya. Mulai dari yang atas kakeknya sampai ke keturunannya sampai ke bawah. Nah, oke. Sekian penjelasan mengenai jenis-jenis sejarah. Semoga kalian paham. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you.